Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung. Yang beranggotakan saya sendiri Yati Saripah dan Mbak Yeni Dwi Anggrasari. Baik, langsung saja. Biaya tenaga kerja mencakup semua pengeluaran untuk para karyawan eksekutif, tingkat atas, manajemen personalia, menengah, staf tenaga kerja, penyedia dan tenaga kerja langsung. Secara umum, tenaga kerja diklasifikasikan sebagai langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu merupakan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja secara langsung untuk menghasilkan produk dan dapat ditelusuri secara langsung produksi tertentu. Kemudian, pendekatan perencanaan biaya yang digunakan dalam tenaga kerja langsung yang pertama yaitu estimasi jumlah jam kerja standar yang dibutuhkan untuk setiap unit produk dan estimasi rata-rata tingkat upah setiap departemen, pusat biaya atau operasional. Kemudian yang kedua yaitu perkalian antara jam kerja standar dengan rata-rata tingkat upah merupakan biaya tenaga kerja langsung setiap departemen. Kemudian yang ketiga yaitu estimasi rasio biaya tenaga kerja langsung terhadap beberapa ukuran output yang dapat diproyeksikan secara realistis. Kemudian yang keempat yaitu menyusun tabel tenaga kerja dengan mencantumkan kebutuhan tenaga kerja langsung, termasuk biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban. Kemudian perencanaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu studi gerak waktu atau time and motion study. Studi ini biasanya dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan, apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk, kemudian observasi dengan alat bantu stopwatch, dan akan dapat ditentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu biaya standar atau standar cost. Standar jam kerja jika sudah ditetapkan perusahaan, maka dengan demikian jam kerja langsung dapat dipergunakan dalam pembuatan budget jam kerja langsung. Kemudian yang ketiga yaitu estimasi langsung. Estimasi langsung oleh supervisor dengan cara menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen produksi beberapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi dengan bantuan manajemen dan staf teknis. Kemudian yang keempat yaitu estimasi dengan statistik. Estimasi dengan statistik catatan akuntansi biasanya sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan departemen yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni. Mbak Yeni dipersilahkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tenaga kerja langsung, 1. Kebutuhan tenaga kerja, 2. Pencarian dan penariakan tenaga kerja, 3. Latihan bagi tenaga kerja baru, 4. Evaluasi dalam spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, 6. Pengawasan tenaga kerja. Next, slide selanjutnya. Adapun struktur anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu struktur anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung harus selaras dengan struktur dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu atau bulan atau kuartalan, dan menurut produk anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tentang jam buruh langsung atau DLH dan biaya buruh langsung atau DLC menurut waktu jenis barang yang diproduksi. 1. Persiapan penyusunan anggaran TKL. 1. Jenis atau klasifikasi
TK yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis TK pada berbagai tingkat kegiatan. 3. Bagian-bagian yang membutuhkan perkiraan dapat dibuat berdasarkan saja, tapi juga berdasarkan pengalaman setelah itu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat bekerja. 2. Cara menghitung jam buruh langsung. 1. Analisis gerak, pengamatan terhadap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang. 2. Analisis waktu, perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Hasil analisis gerak dan waktu akan diperoleh waktu standar dengan waktu unit dinyatakan dengan DLH. 3. Informasi yang dibutuhkan dalam anggaran biaya TKL. 1. Jumlah barang yang diproduksi. 2. Standar jam buruh langsung atau TKL yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produksi. 3. Tingkat upah rata-rata per jam TKL. 4. Jenis barang yang dihasilkan perusahaan. 5. Waktu produksi barang atau bulanan atau kuartalan. Next slide selanjutnya. Adapun contohnya sebagai berikut. Pada tahun 2000, dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Upah per jam tenaga kerja langsung masing-masing golongan adalah golongan 1, 450 per orang atau DLH, golongan 2, 600 per orang atau DLH, golongan 3, 750 per orang atau DLH. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1, 50 orang, golongan 2, 20 orang, golongan 3, 5 orang. Cara penyelesaiannya, tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung adalah golongan 1, tingkat upah per jam 450, jumlah TK 50, jumlah DLA 100 sama dengan 2.250. Golongan kedua, tingkat upahnya 600.000, jumlah orangnya 20, jumlah DLH-nya 100 sama dengan 1.200.000. Sedangkan golongan ketiga, tingkat upah per jam 750, jumlah TK per orang 5, jumlah DLH 100 sama dengan 375. Jumlah TK dan jumlah DLH sama dengan 7.500. Hasil keseluruhan 3.825. Tingkat upah rata-rata 385 per 7.500 sama dengan 510 per orang atau DLH. Catatan, perlu diperhatikan bahwa tingkat upah rata-rata dapat berubah apabila terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja seperti rasio kuantitas masing-masing golongan tenaga kerja, rasio tingkat upah masing-masing golongan tenaga kerja. DLH adalah, yang dimaksud dengan DLH adalah suatu hitungan atas dasar jam tenaga kerja langsung atau direct labor hour. Next slide selanjutnya. Adapun pengendalian biaya tenaga kerja langsung, 1. Mengukur tenaga kerja. Pada industri manufaktur digunakan 2 cara pengukuran waktu kerja, yaitu 1. Menggunakan kartu kehadiran, menggunakan mesin atau secara manual. 2. Menggunakan kartu tugas kerja, yaitu setiap waktu tugas dalam pekerjaan dicatat. Kedua, mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Ketiga, mengalokasikan biaya tenaga kerja, yaitu umumnya tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan, baik bagian produksi maupun non-produksi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja materi presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan. Sekian, salam dan bahagia.